kuliah kita pagi hari ini atau pagi menuju siang hari ini kita akan membahas mengenai yaitu turunan berantai atau aturan rantai dan turunan fungsi eksponen dan logaritma. Ya, akan tetapi saya akan mereview sedikit mengenai turunan fungsi implisit ya. Mana? Oke. Turunan fungsi implisit ya, saya mereview dulu. Ya, kalau eksplisit selama ini kita belajar fungsi eksplisit bisa dituliskan Y sama dengan efek, artinya dia variabelnya terpisah, bisa dibentuk dalam Y sama dengan, contohnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5. Nah, ini semuanya adalah variabel X dan konstanta. Konstanta boleh, yang nggak boleh adalah di sebelah kanannya ini ada variabel Y, gitu ya. Nah, kalau ada variabel Y di sini misalkan 5Y, nah ini berarti bukan eksplisit, itu ya. Nah, jadi ditulisnya Y sama dengan efek, artinya nilai Y itu bergantung pada nilai X. Ya. Jadi kalau kita bilang variabel dependent independent, jadi X itu independent, bebas kita mau milih X-nya, tapi nilai Y-nya bergantung daripada nilai X, gitu ya. Ini kalau kita pilih X-nya 1, maka nilai Y-nya 1 tambah 2 tambah 5, yaitu nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, itu kalau kita bilang variabel, X itu variabel independen, variabel bebas, Y-nya itu variabel dependen atau bergantung pada nilai X. Ya. Itu. Kemudian, fungsi yang dituliskan secara implisit f(x, y) sama dengan 0. Artinya adalah ada dua variabel X dan Y, dan dia bisa dicampur gitu ya, dalam satu ruas. Contohnya yang ada di sana yaitu X pangkat 3 Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y sama dengan 10. Ya, bisa di satu keruaskan, bisa nggak? Bisa. 10-nya pindah ruas kiri menjadi kurang 10 sama dengan 0 ya. Nah, Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan fx, y sama dengan 0. Semua persamaan, ada berbagai macam variabelnya, bisa di satu ruaskan. Ada variabel X, ada variabel Y, ada juga campurannya. Ya, kalau dia nggak bisa eksplisit, pasti bisa implisit. Ya. Jadi implisit itu berlaku umum. Ya. Tapi kalau implisit belum tentu bisa eksplisit. Bersurat tersirat. Yang tersurat itu yang jelas, tertulis. Tersirat itu yang ada masing-masing belum jelas, masih bisa diperhatikan. Kira-kira itu kan implisit, eksplisit, tersurat, tersirat. Gitu. Nah, cara menurunkan turunan fungsi implisit yaitu kalau dia ketemu dengan variabel X, maka diturunkan langsung, nilainya adalah 2X, gitu ya. Kalau ketemu variabel Y-nya saja, maka diturunkan terhadap Y, turunan terhadap Y nilainya adalah
1. Nah, setiap turunan terhadap Y dikali dengan Y aksen. Gitu ya. Setiap turunan terhadap Y dikali dengan Y aksen. Nah, kalau ada variabel X dan Y campuran, maka dia diturunkan terhadap X. Dan diturunkan terhadap Y. Kalau kita turunkan terhadap variabel X, maka kita lihat X-nya saja. Nah, turunan daripada X-nya berapa nih? 3X kuadrat. 3X kuadrat ya. 3X kuadrat Y kuadrat. Yang Y-nya nggak diganggu. Dianggap sebagai koefisien. Ya. Itu. Kemudian kita turunkan terhadap Y. Turunan daripada Y kuadrat adalah 2Y kali Y aksen. Gitu ya. Jadi, X pangkat 3 kali 2Y Y aksen. Ini karena mepet, saya hapus, tulis ulang. Ya. X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat Y kuadrat. Turunkan terhadap Y, berarti 2Y kali Y aksen. X kuadrat, turunnya 2X. Y turunannya adalah 1 kali Y aksen. Sama dengan 0. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah mewakili turunan primitif implisit. Ya. Kalau bisa menurunkan dari bentuk ini ke sini, kita mewakili apa tuh maksudnya? Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel campuran. Ya, cuman modelnya cuma 3 itu aja kan? Bentuknya beda-beda, tapi modelnya cuma 3 itu. Kalau konstantan 0 ya. Modelnya cuma 3 aja, ada variabel X, ada variabel Y, ada yang campuran. Kalau campuran terhadap X dan terhadap Y 2 kali. Kalau ini sendiri masing-masing. Ya. Bisa ya? Nah, tahapan berikutnya seperti yang saya jelaskan di online, Y aksen di sini disatukan, sisanya dipindah ruaskan ke kanan ya, yaitu min 2X, kemudian yaitu min 3X kuadrat Y kuadrat. Yang ini, yang Y aksennya difaktorkan ya. Y aksen X pangkat 3 kali 2Y, atau kita tulis 2 yang di depan, gitu ya. Nah, ditambah 1. Ya kan? Difaktorkan yang ada Y aksennya. Yang nggak ada Y aksennya dipindah ruaskan. Min 3X kuadrat Y kuadrat min 2X. Y aksennya sama dengan min 3X kuadrat Y kuadrat min 2X per 2X pangkat 3Y plus 1. Ya, itu sudah cuman tinggal pindah ruas segala macam ya. Pindah ruas, positif negatif, perkalian menjadi pembagian. Nah, clear ya? Fungsi implisit ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Loading dia. Oke. Oke. Oke, kita boleh masuk ke turunan fungsi aturan rantai dulu nih, karena nanti kepakai juga di sini ya. Ya, aturan rantai dulu ya. Oke.
Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Ya. Nah, kita punya referensi turunan daripada trigonometri. Jadi saya untuk menjelaskan turunan ya. Turunan daripada sin adalah cos. Turunan daripada tan adalah negatif. Turunan daripada tan adalah sek kuadrat. Nah ya, yang lainnya ikutin saja. Ya, biasanya ikutin konstan ya. Kalau bentuknya yang lain ya bisa diubah. Jadi kita punya referensi tadi turunan daripada sin adalah, tapi kita nggak punya referensi turunan daripada sin X kuadrat plus 1. Jadi kita misalkan X kuadrat plus 1 kayak tadi. Kita misalkan dengan U, maka jadi sin gitu ya. Misalkan boleh dengan apa yang lain, boleh sembarang ya variabelnya. Nah di sini saya misalkan di sini U sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti fungsinya menjadi Y sama dengan sin U. Gitu ya. Itu dulu pemisalannya. Bisa ya? Jadi karena kita nggak punya referensi untuk mendapatkan turunan ini, kita gunakan pemisalan. Ya. Kalau sin konstan udah jelas. Sin X min sin X cos X turunannya. Cos X min sin X turunannya. Karena bisa sin kuadrat. Tapi sin X kuadrat plus 1 kita nggak punya referensi, maka kita gunakan pemisalan. Nah, kalau sudah kita gunakan pemisalan, kita lihat ini. Nah, bisa kan diturunkan Y sama dengan sin U. Tidak, turunannya adalah cos. Ini turunannya adalah 2. Itulah kenapa ada yang menuliskan Y aksen, ada yang menuliskan DY DX. Dikarenakan Y aksen itu dia nggak jelas, maksudnya dia turunan dari apa ke apa. Kalau di sini, kalau karena kita tulis fungsinya, sebenarnya jelas turunan Y terhadap U, turunan Y terhadap X, turunan U terhadap X, gitu ya. Karena variabelnya. Nah, jadi yang ingin kita dapatkan adalah Y aksen alias DY per DX. Maka karena sudah kita misalkan, maka bisa kita dapatkan dengan cara DY per DU kali DU per DX. Nah ini kalau dicoret, kembali lagi dia DY per DX. Ya kan? Dari mana kita dapat DY per DU? Ini kan Y sama dengan sin U. Berarti Y aksennya atau DY per DU-nya yaitu cos U. Ya. Ya kan? Y sama dengan sin U, turunannya adalah cos U. U sama dengan X kuadrat plus 1, DU per DX sama dengan 2X. DY per DU sama dengan cos U, DU per DX sama dengan 2X. Berarti 2X cos U sendiri adalah X kuadrat plus 1. Yaitu turunannya, yaitu 2X cos X kuadrat plus 1. Ya. Ya, itu cara namanya aturan rantai begitu ya. Kesimpulannya aturan rantai itu adalah pemisalan. Atau bahasa lainnya substitusi. Cara substitusi itu namanya aturan apa?
Dengan cara artinya kan pemisahan ya. Sebenarnya apa takut jawab kan? Ini kan DY per DE, DY per DU, DU per DB. Ketika kita memisahkan, ya sudah otomatis pada itu yang berubah. Contohnya tadi, kalau saya ulangi, Y sama dengan sin E kuadrat, ya. Y sama dengan sin E kuadrat plus 1, ya. Y sama dengan sin E kuadrat plus 1. Ketika saya memisalkan U tadi sama dengan X kuadrat plus 1, otomatis Y-nya ini sudah berubah. Jadi Y sama dengan sin U kan? Ya kan? Ya. Jadi turunannya apa? DY per DU sama dengan cos U. Yang pemisalannya ini sendiri DU per DX sama dengan 2. Ya, jawabannya di situ kan. Yang dicari kan di akses itu ada DY per DX ya. Ini DY-nya, ini DX-nya, DY per DU kali DU per DX. Jadi nggak sebenarnya nggak terlalu apa ya. Jadi kelihatan di situ ketika kita misalkan langsung fungsinya berubah. Ya, yang awalnya Y sama sin kuadrat ini yang kita misalkan. Jadi turunannya DY per D yaitu cos U yang dimisalkan tadi X kuadrat plus 1 turunannya DU per D DU per D kemudian gitu ya. Itu cara menggunakan aturan rantai. Nah, sekarang saya ajarkan cara mudahnya ya. Yaitu dengan cara menurunkan dari bagian terluarnya terlebih dahulu. Apa itu? Sin. Turunan dari sin apa? Cos. Y sama dengan cos S kuadrat plus 1. Baru diturunkan bagian yang dimisalkannya tadi. Yaitu 2X. Sama dengan Y aksennya adalah 2X cos S kuadrat plus 1. Cara dekatnya ya, keluarnya jelas ya, kalau dari pada sini adalah baru dipakai sampai untuk rantai pemisahan suara. Kalau udah tahu pemisahannya sebenarnya dari segi gampang tadi. Nah ini kita udah tahu pemisahannya yang ini, maka kita turunkan sinusnya dulu, yaitu cos S kuadrat plus 1. Baru kita turunkan pemisahannya, kan yaitu buat boleh ya. Berikutnya adalah pemisalan 2 kali atau aturan rantai untuk fungsi istilahnya yang lebih rumitnya ya. Nah, ini contohnya yaitu Y sama dengan sin. Ya, Y sama dengan sin X pangkat 4 Y sama dengan sin pangkat 4
X pangkat 3 plus 5. Ketika kita memisalkan tadi yang jadilah sin pangkat 4 U. Ternyata masih sulit juga. Misalkan lagi. Ya. Nah, cara memisahkannya tadi masih sama. Jadi kalau kita ambil misalkan ini yang kita misalkan dengan U. U sama dengan X pangkat 3 plus 5. Berarti fungsinya menjadi Y sama dengan sin pangkat 4 U gitu ya. Ya. Nah, karena fungsinya masih sulit, kita misalkan lagi tadi sin U-nya sebagai V sama dengan sin U. Maka jadilah fungsinya menjadi Y sama dengan V pangkat ya. Aturan rantainya bagaimana? Tadi Y dy dx, yang atasnya dy per dx, yang pasti di atasnya adalah dy. Dy per apa? Ya lihat aja di sini. dy per dv, ya kan? dy per dv kali dv per nih, dv per du. Ya. dv per du kali du per dx. Ya. Ini kalau kita coret begini ya. Nah, kan? Balik lagi ke dx. Ya. Kalau nggak balik lagi dy per dx ya berarti pemisalannya salah tuh. Ya. dy per du kita dapat dy per dv dapatnya dari sini, yaitu turunannya adalah dy per dv sama dengan 4v pangkat 4v pangkat 3, berarti di sini 4v pangkat 3. dv per du yang mana? Yang ini. Ya. dv per du sama dengan cos u ya. Berarti ini adalah cos u. Cos u ya. Nah. du per dx yang ini yaitu 3x kuadrat. Kuadrat atau du per dx 3x kuadrat. 3x kuadrat. Maka V tadi kita kembalikan, V itu di sini apa? Sin U. Ya kita kembalikan berarti sin U pangkat 3 cos U kali 3x kuadrat. 3x kuadrat bisa kita kali ke sini. 12x kuadrat. U-nya tadi adalah x pangkat 3 plus 5. Sin x pangkat 3 plus 5 cos x pangkat 3 plus 5. Gitu ya. Kelihatannya di lumayan ya. Kalau kita misalkan dari tapi tadi ada cara mudah. Masih berlaku cara mudahnya. Berlaku. Nah, coba 12 kuadrat ya. Nah, 12 x kuadrat sin pangkat 3 min pangkat 95 itu. Bagaimana cara mudahnya? Tadi pemisalan. Ya kita nggak perlu menulis satu persatu, langsung aja. Y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5. Y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5. Gitu ya. Nah, yang kita turunkan tuh yang paling bagian luarnya terlebih dahulu. Pangkat ya. Pangkat 4 turunannya adalah Y aksen 4 sin 4 kurang 1 ya. 3 x pangkat 3 plus 5. Nah, itu turunan berpangkatnya. Ya. Kemudian baru turunan daripada sinnya. Yaitu cos x pangkat 3 plus 5. Baru kemudian turunan yang yaitu 3x kuadrat. 12x kuadrat sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5
kali cos. Nah, itu cara simpelnya gitu kan. Pemisahan kan yang dimisahkan itu ini, ya kan? Yang tadi cara konsep sudah baik ya, ada cara kita nggak bisa kan tapi dengan caranya nggak ada cara yang bisa lakukan. Baik ya. Kalau tadi ini kita misalkan yang pertama masih sulit ya dimisalkannya dua kali. Kalau cara akhirnya tadi dipatok dia kan diturunkan dari yang terluarnya. Yang terluar itu kan pangkat 4 sin pangkat 3 pada berdua. Nah itu turunan pangkatnya. Karena ini kita kan semuanya free. Pangkat 4 turunannya ada 4 free pangkat 3. Kalau saya tulis lagi tadi, kalau saya misalkan ini, semuanya saya misalkan dengan V, berarti jadinya Y sama dengan V pangkat 4. Turunannya adalah 4 V pangkat 3. Nah ini maksudnya. Ya. Jadi diturunkan di yang bagian terluarnya dulu, yaitu pangkat 4. Yaitu 4 sin pangkat 3 pangkat 3 plus 5. Sudah? Diturunkan yang bagian dalamnya sin. Dari sin adalah cos ya. Baru diturunkan yang bagian dalamnya lagi, yaitu 3 gitu. Ya, kalau kita tulis tadi, kalau misalkan yang Q berarti ini maksudnya adalah DY per D. Ya. DY per DO. Ini DO per D. Ada apa ya? Ini? Ya. Kenapa? Ada? S pangkat 3 plus 5, kenapa? Ya. Itu pangkat 3 plus 5. Ya. Pangkat 0. Ya. Pangkat 3. Ada? Namanya? Dua pangkat 3 ini. Sama ya turunnya adalah suara. Terus kali berangkat tuh. Ya kan? Jadi ya. Jadi itu turunan berantai. Maksudnya ya karena sulit maka digunakan pemisahan. Setelah digunakan pemisahan lalu dikembalikan. Dikembalikan jadi ini kan sudah dimisalkan U, V tadi kan? Dikembalikan nilai U dan nilai V. Masalahnya itu adalah kalau kita ini tadi kita misalkan dengan V tadi DY per DV, DV per DU, DU per DX, tapi intinya adalah DY per DX ya. Jadi dicoba ya. Ya, tadi DY per DV tadi DV per
DU di sini adalah DU per DX yang ini ya. U-nya 3x kuadrat berarti. Turunannya adalah U-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, ini DU per DX. Ya. Kalau V-nya tadi adalah sin X pangkat 3 plus 5. Turunannya adalah cos ya. Nah, ini dia. Cos. Ya. dV per DU nih kan. Ini V sama dengan sin U ya. dV per DU. Yang ini adalah DY per dV. Ya kan? DY per dV. Karena sudah dimisalkan, jadi Y-nya tadi menjadi apa? Y sama dengan V pangkat 4 ya. DY per dV-nya adalah 4 V pangkat 4 V pangkat 3. Gitu ya. Ini ada cara langsung, ada cara step by step tadi ya. Oke, saya ulangi aja cara pemisalannya ya. Nih. Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Nah, kita mulai dengan pemisalannya dulu. Pemisalannya mana? Bebas tadi. Kalau misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 5. Nah, ini kita ubah dulu nih. Y sama dengan sin pangkat 4 U, gitu kan? Nah, betul ya? Nah, kemudian kalau kita misalkan sekali lagi ini dengan V-nya sama dengan sin U, gitu kan? Maka Y-nya berubah menjadi, saya ganti warnanya, Y-nya berubah menjadi V pangkat 4. Nah, di situ semua variabelnya udah kelihatan tuh. Ya, dari situ semua variabelnya yang mana? Ini DU per DX. Ini DV per DU. Yang ini DY per DV. Ya kan? Sedangkan yang kita cari tadi adalah DY per DX. DY per DX atau Y aksen, maka pasti startnya dari DY dulu. DY per DV kali DV, mana DV ini kan? DV per DU kali DU per DE. Artinya kalau kita coret ini jadilah DY per gitu. Ya. Kenapa tadi pangkat 3? Karena Y sama dengan V pangkat 4, turunannya DY per DV, yaitu 4 V pangkat 3. Ya. Kenapa yang satunya nggak ada pangkat 3? Karena DV per DU, yang ini DV per DU ini, yaitu DV per DU sama dengan cos U. Ya kan? Ya. Nah, ini kesimpulannya di sini aja. Udah bisa membuat format seperti ini berarti sudah benar. Maksudnya pemisalannya ya. Itu kan masing-masing adalah ketika dimisalkan U jadilah fungsi yang awalnya ini jadi ini. Ketika sin U-nya kita misalkan dengan V, kita tuh bisa di V sama dengan sin U, maka berubah lagi fungsinya. Jadi Y sama dengan V pangkat 4. Si variabel-variabelnya ini enggak dihafal, pasti dia sama. Yang dihitung DY per DX, ini DY per DV. Ya. Yang ini DV per DU. Yang ini DU per DV. Sudah itu pasti dicoret semuanya. Dikali semuanya itu kaki
Ya, hasilnya adalah DY per D. DY per DP, DP per DU, DU per DI. Dikali gitu ya. Hasilnya adalah DY per D. Kalau nggak sama DY per X, ya berarti ada yang salah di pemisalannya atau di ada lagi yang ditanyakan? Kalau ujian LMS sesuai tadi lebih mudah untuk kita gunakan cara langsung aja ya. Yaitu kita udah tahu sebenarnya pemisalannya yang mana, ya kan? Ya. Ini kan yang dimisalkan kan ini. Ini kan? Dan di dalamnya tuh. Jadi pangkatnya dulu yang diturunkan yaitu 4 sin 4 kurang 1 3 ya. Nah, ini artinya yang terluarnya dulu pangkat 4-nya. Kemudian turunan dari sinnya yaitu cos. Kan pangkatnya nggak itu lagi karena udah kan? Cos X pangkat 3 plus baru yang di dalamnya lagi yaitu 3 X plus. Nah, itu cara cepatnya. Kalau diuraikan tadi DY per DV, DV per DU, DU per DE. Sama aja kan? Mau nanya Pak, misalkan nanti quiz online, nah itu pakai caranya itu yang di pemisalan dengan DY per DX gitu, atau pakai kayak ini juga boleh? Kayaknya langsung deh. Sudah aja di quiz ada nggak modelnya? Kayaknya langsung di itu kan? Iya sih. Nggak ada yang DY per DU, DU per DX atau Maksudnya buat kalau nanti quiz online langsung. Ya juga ada yang quiz ya kan gini ya kalau saya lihat baru tahu ini ya. Kalau saya udah lihat soalnya baru saya bisa kasih tahu kalau nggak bisa. Nah, ini saya kasih tahu kalau itu yang udah lihat Tapi di Bali kita yang nah, itu turunan fungsi berantai ya. Turunan berantai. Nah, di sini ya, contohnya di sini tentukan f aksen x kuadrat jika df x kuadrat per dx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini diturunkan f x kuadratnya menjadi f aksen x kuadrat, baru diturunkan x kuadratnya yaitu 2x. Ya, sama dengan x kuadrat plus 1. Ini x kuadrat plus 1 per 2x ya. Nah, pindah ruas saja ya perkalian jadi pembagi f aksen x kuadrat plus 1 dibagi dengan 2x. Yang ini kan perkalian pindah ruas ke sini menjadi pembagian. Gitu. Oke, nomor 1 turunan fungsi pembagian ya. Nah, kalau turunan fungsi pembagian ya pakai pembagian. Gimana tuh ya? Y sama dengan U per V, kan itu ya? Y aksennya sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Atau kalau yang hafal F aksen G kurang F Y aksen per G kuadrat. Ya ini memang harus sedikit dihafal. Misalkan F aksen F-nya ya. F-nya adalah
X kuadrat min 2X plus 5, berarti F aksennya adalah 2X kurang 2. G-nya yang penyebut ya, X kuadrat plus 2X min 3, berarti G aksennya adalah 2X plus 2. Tinggal F aksen G yang ini ya, F aksen G ya, yaitu 2X kurang 2 kali X kuadrat plus 2X kurang 3 dikurang F Y aksen. Ini kan, yaitu 2X plus 2 dikali X kuadrat min 2X plus 5 per G kuadrat. X kuadrat plus 2X kurang 3 dikuadrat. Udah, masih bisa disederhanakan, pembilangnya bisa. Ya, cuman agak panjang ini. Ya udah 2X pangkat 3. Kemudian 4X kuadrat min 6X. Min 2 kali X kuadrat min 2X kuadrat min 4X plus 6. Ya, yang satunya lagi yang ini 2X kali X. 2X pangkat 3 langsung ya, negatif 2X pangkat 3. 2X kali min 2X min plus 4X kuadrat min 2X plus 5 min 10X. 2 kali X 2X kuadrat min ya, negatif ya, karena negatif kan dikali ke dalam ya. Kalau min dikali 2X plus 2 berarti min 2X min 2 gitu ya. Berarti min 2 kali X kuadrat min 2X kuadrat plus min 2X plus 4X min 2 plus 5 min 10. Nah, kan panjang ya. Udah. Pangkat 3 sama pangkat 3. Habis ya. Ini. 4X kuadrat 4 kurang 2 di sini, ya kan? Ditambah 4, ya kan? Dikurang 2, ya kan? 8 dikurangi 4 berarti 4X kuadrat. Min 6, min 4, min 10, min 10, min 20, tambah 4, min 6, 16. Ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Min 16 ini. Oh, kelihatan. Hijau. Kelihatan nggak? Hijau. Ya, min 4, min 10, 10. Min 16 plus 6 min 10 min 4. Udah, berarti X kuadrat plus 2X kurang 3 kuadrat. Udah, tuh ya. Ya memang panjang, ya memang sedikit ya. Tapi kayaknya nggak akan keluar yang kayak gitu ya. Ya. Nggak ada. Kalau ada saya kasih tahu ya. Kalau ada model yang panjang pasti saya kasih tahu. Dia adalah itu menggunakan turunan fungsi bagian. Ada turunan fungsi rantai ya. Kita yang soal nomor 2 ada turunan fungsi rantainya ya. Ya. Y sama dengan 2X kurang 3 pangkat 10. Nah, ini kan perpangkatan yang paling luarnya ya. Berarti Y aksen sama dengan 10 kali 2X kurang 3 pangkat 9. Baru diturunkan yang bagian dalamnya, yaitu nilainya adalah 2. Gitu ya. Y aksennya sama dengan 20 kali 2X kurang 3 pangkat. Udah, gitu ya. Ya, simple kalau ya tadi prosesnya
yang tadi panjang itu kan konsepnya. Tapi lihat di LMS-nya itu, ya, prosesnya itu apakah langsung seperti ini ya, langsung aja bersama pemisahan itu ya. Sebenarnya kan seperti ini ya, langsung ya. Cuman karena dituliskan detailnya jadi kelihatan dan panjang kan. Oke ya. Jadi kenapa pemisahan orang itu lebih mudah menyelesaikan persoalan itu dari pemisahan? Contohnya ya, ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Banyak masalah itu kan berbeda masalahnya. Tapi intinya sama. Itu apa itu miskin? Miskin ya. Sama tuh masalahnya apa? Yang fakir, miskin, ya. Ada yang punya pekerjaan, beda itu ya definisinya. Tapi dia adalah kekurangan orang uang, Nah, kalau diambil contoh maksudnya apa? Diambil contoh itu ada satu orang atau beberapa orang dicek si orang tersebut tuh berapa dia kategorikan masuknya miskin ya, bisa jadi penghasilannya lumayan 6 juta tapi anaknya 5 saya setelah itu sebenarnya mungkin tapi karena ada faktor pembagi jadi belum tentu penghasilannya kalau dibagi itu jadi itu ya itu contoh itu. Nah kalau sudah diambil beberapa contoh baru dia diterapkan dalam bentuk dikembalikan menjadi bentuk umumnya terus yang bisa berlaku untuk umum. Jadi banyak penyelesaian problem yang sebenarnya. Makanya kalau saya cerita itu bukan ngasal ya. Tapi saya pernah cerita kereta api nabrak. Berhari-hari sampai kita kuliah ini ada kecelakaan itu ya. Kalau saya ambil itu karena pembakaran yang berita api cerita. Jadi itu ada kecelakaan kereta api. Di Indonesia. Nah, berikutnya adalah ya kita sekarang selesaikan secara cepat ya. Yang bagian aturan rantai ya. Pangkat 3 berarti Y sama dengan 3 sin pangkat 2 X ya. Turunan daripada sin adalah cos. Ya, selesai ya. Karena ini yang diturunkan pangkatnya dulu ya. Jadi yang bagian sinusnya nggak berubah. Ya kan? Baru yang diturunkan adalah sinnya. Kemudian Y sama dengan pangkatnya dulu, pangkat 4 tuh. Berarti 4 cos 4 kurang 1 3 ya. 3 4 X kuadrat kurang X. Nah, itu baru turunan pangkatnya. Kemudian baru turunan daripada cosnya, yaitu min sin ya. Min sinnya, minnya boleh kita taruh di depan. Kalau enggak, karena perkalian ya. Kalau enggak, kita tulis aja sini. Min sin 4 X kuadrat min X. Gitu. Nah, gitu ya. Udah? Baru kita turunkan lagi yang bagian 4X kuadrat min X-nya. Yaitu 8X kurang 1. Sudah, tinggal disederhanakan aja ya. Yaitu 4 kali min 1 kali 8X min 1 ya. Yang ini. 4 kali min 1 yang ini. Ya kan?
kali 8X min 1 berarti apa? Boleh min 4 kali 8X min 1 gitu kan? Sisanya cos pangkat 3 4X kuadrat min X sin 4X kuadrat min X. Ya. Kadang-kadang kalau jawaban yang nggak ada, lihat lagi. Mungkin perkalian minnya itu yang salah. Minnya dikalikan ke dalam sini. Berarti 4 kali 1 kurang 8X. Ya. Yaitu cos pangkat 3 4X kuadrat kurang X sin 4X kuadrat dikurangi. Atau angka 4-nya dikali ke dalam juga. 4 kali 1, 4. 4 kali 8, 32. Yaitu 4 dikurangi 32X cos pangkat 3, 4X kuadrat kurang X sin 4X kuadrat min X. Ya. Gitu. Tinggal dilihat aja di pilihan jawabannya yang apa? Yang mirip ya. Dah? Apa tuh? Dikali kan? Dikali ke dalam 4 kali 1, 4. 4 kali 8. Karena 4 kurang. Itu kan kurang di atasnya. Saya boleh tidur. Ya, kalau mau tidur. Kenapa saya bilang boleh tidur di semester? Karena kalau Anda nggak belajar, sama juga seperti tidur. Ya kan? Ya, itu ya. Tapi kalau Anda tidur, tapi tetap belajar, ya, tetap aja bisa. Kalau saya tanya, kuliah kalian ini, kalian hak atau kewajiban? Bagi kalian. Salah. Tuhan, ya, saya kewajibannya ngajar, Kewajibannya belajar. ya, saya kewajibannya mengajar. Kalian belajar itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya, kita bedain ya. Itu kalau kalian memilih untuk tidur, bukan memilih untuk tidur, karena kondisi itu tidak bisa, tidak bisa dipengaruhi. Kalau malamnya begadang, malamnya capek, bukan? Kalau orang berkendara di jalan tol, itu dia menipu dirinya sendiri. Kalau anda tapi jangan nggak bisa beristirahat itu. Kan saya pernah bilang untuk bangun kita harus tetap memulai cara istirahat. Termasuk waktu itu beristirahat. Kalau ikut mudik, jangan lama-lama di rest area.
Itu dari minggu saya kenapa tiba-tiba bisa di minggu Pak? Oh, tidak di oh, bisa di tempat juga. Banyak dari tempat sini kan banyak yang merantau dari luar pulau, dari luar pulau, dari luar pulau, dari luar pulau. Ini banyak di ada yang dari luar pulau jauh, baru saya kasih definisi merantau ya. Apa definisi merantau? Saya kasih definisi merantau bagi semuanya ya. Apa itu? Begitu saya keluar dari rumah saya, berapa langkah dan saya nggak melihat rumah saya lagi, ya. Dan saya nggak melihat orang-orang yang saya sayangi di belakang, itu satu merantau. Kalau Anda dari konsepnya sama ya kan? Mau dari luar pulau, kan? Mau dari yang dekat sini, begitu Anda keluar dari rumah, yang begini, rumah itu selalu dikatakan itu definisi saya. Kalau merantau jadi menurut definisi yang Bapak kayak gitu, kan orang tua saya pindah ke Bogor. Nah, yang merantau itu orang tua saya atau saya? Sekarang lagi mungkin tahu. Itu saya. Orang tua kamu ya, kalau dia menggunakan definisi itu ya, bagi dirinya. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kamu misalnya, merantau nggak? Kalau definisi itu diterapkan ke kamu, saya merantau. Definisi itu diterapkan ke orang tua kamu, itu Nah, itu saya mengatakan seperti itu karena baik yang dari luar karena yang di tahun 2000 yang Bandung sudah reportnya lebih sedikit ya, tapi prosesnya sama ini kakak
Nanti sekarang 8/1 ya. Kalau nanti hasilnya kayak 32 dikurang ini cepat, ininya tetap jadi minus ini paruh ini jadi positif, kemudian jadi negatif. Sesuai dengan pilihan ya, sesuai yang pilihan ada. Jadi cari yang ekuivalennya dia. Ya, ekuivalennya. Ya. Negatif spin di sini tadi turunan dari cos adalah negatif DC. Negatifnya mau dikemanain bebas, tinggal lihat aja di pilihan jawabannya. Kalau di sini saya berikan beberapa alternatif, dikali dan 4, berarti min 4. Ya kan? Kalau minnya saya kali ke dalam ini, jadi plus 1 min 8x. 4 kali 1 kurang 8x. Kalau 4-nya juga saya kali ke dalam sini, 4 dikurangi 3, 3. Atau min ini dipindahin ke min di sini boleh juga. Tapi perkalian ya, bukan pengurangan ya. 4 kali min cos, tapi ya boleh perkalian bukan pengurangan. Ya. Ini kan min 1 artinya. Min 1 kali sin, gitu ya. Nah, ketika dipindah dia boleh mana aja ya. 4 kali 1, 4 kali min 1 kali 4 ya. Bisa ya? Dapat. Visit sudah, kemudian kita masuk kepada fungsi eksponen dan logaritma, turunan fungsi eksponen dan logaritma. Oke. Ini balik lagi logaritma natural sama penerapannya dengan cara logaritma ya. Contoh, saya memisalkan di situ logaritma 100 nilainya sama dengan 2. Artinya adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kalau saya ingin mengubah dalam bentuk logaritma natural itu artinya basisnya, ini basisnya dulu ya. Nah, basisnya adalah bilangan eksponen. Eksponen logaritma 10, nah ini sama dengan dan gitu ya. Logaritma natural 10 sama dengan log 10, basisnya adalah E. Begitu ya. Ini logaritma natural itu sama seperti logaritma, tapi basisnya adalah E. Eksponennya. Bisa ini? Nah, kita lihat di sini. Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan E pangkat E. Y sama dengan E pangkat X. Ya, kalau kita buat dalam bentuk logaritma tadi, E log X ya, sama dengan Y. Gitu ya. Betul ya? Log 100 sama dengan 2. 10, ini kan basisnya 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini E pangkat X sama dengan Y. Atau Y sama dengan E pangkat X. Gitu ya. Dah?
Nah, cara mengubah basis, tadi kalau saya ambil contoh, misalkan 2 log 7, ya. Ini P sama dengan 2 log 7. Kalau saya ingin, ini basisnya berapa? 2 ya. Kalau saya ingin mengubah jadi 5 basisnya, caranya yaitu P sama dengan log 7 dibagi dengan log 2. Nah, basisnya boleh dipilih aja sembarang. Ya. Yaitu kalau saya mau 3, saya tulis 3. Kalau saya mau 4, ini 4. Mau 5, ditulis 5. Nah, itu cara mengubah basis. Log 7 dibagi dengan log 2. Ya. Bisa? Nah, karena boleh pilih sembarang angka di sana, mengubah basisnya, di sini kita pilih E. Jadilah len 7 per len 2. Begitu ya. Sedangkan ini log Y per log E ya. Kalau ini kan langsung len sebenarnya. Nanti kita ketemu lagi yang bentuknya. Len Y sama dengan X. Ini ya. Log Y karena basisnya itu sudah basisnya. Pangkat X sama dengan Y, berarti dari Y sama dengan X. Yaitu kita mengubah ini ya, mengubah bentuk logaritma menjadi eksponen menjadi logaritma pangkat dengan angka. Sudah? Nah, kita lanjut ke turunan daripada eksponen adalah eksponen juga, atau Y sama dengan E pangkat X, Y aksen adalah E pangkat X. Ini dia. Ya. E pangkat X, Y aksen adalah E pangkat, nggak berubah kan? Iya, nggak berubah. Tapi kalau ketemu Y sama dengan E pangkat X kuadrat, nah ini Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat dikali, ya kan, sama seperti kita misalkan tadi kan, kita punya referensinya adalah E pangkat X aja, ya, sama seperti kita memisalkan tadi kan, kalau ini kita misalkan dengan U, tadi turunannya adalah 2X. Jadi E pangkat X turunannya E pangkat X. Kalau E pangkat X kuadrat nggak punya referensinya cuma ini aja. Jadi kita misalkan tadi maka dia dikali dengan turunan daripada pangkat. Ya. Kalau kita menggunakan aturan lantai ya boleh juga tadi ya, teman agak panjang tapi bisa coba. Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Ini kan kita misalkan U sama dengan X kuadrat. Turunannya adalah DU per DX sama dengan 2E. Fungsinya menjadi Y sama dengan E pangkat U. Turunannya adalah DY per DU sama dengan E pangkat U ya. Gitu. Berarti DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. DY per DU-nya adalah E pangkat U, ya kan? Kemudian DU per DX-nya adalah 2X. Nah, U-nya tadi sendiri adalah X kuadrat kali 2X atau 2X E pangkat X kuadrat. Sama nggak? Sama kan? Iya. Ada satu cara yang aturan lantai tadi panjang, ada yang metodenya, oh kita udah paham tuh. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau udah paham. Yaitu yang dimisalkan tadi ini, X kuadrat, turunan daripada E pangkat X, E pangkat X. E pangkat X kuadrat, E pangkat X kuadrat. Diturunkan
yang dimisalkan tadi, yaitu 2. Gitu ya. Kemudian turunan daripada ln X adalah seper X. Jadi resume perkuliahan hari ini yaitu tentang aturan rantai, pemisalan dari DY per DX, ya, DY per DE sama dengan DY per DU kali DU per DX. Itu semuanya itu ya. Dimisalkan. Cara cepatnya tadi udah. Yang kedua, yang ini turunan daripada eksponen E pangkat X ya, yaitu E pangkat X. Turunan daripada logaritmanya, logaritma natural. Kita nggak punya turunan logaritma. Kalau ada logaritma bagaimana? Ubah menjadi logaritma natural. Nanti itu ada contohnya itu yang di bawahnya. Nomor 1 B log X. Nah, diubah menjadi logaritma natural. Nanti kita jelasin. Ya. Turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X dan turunan daripada ln X adalah seper X. Gitu ya. Nah, itu resumenya. Resume perkuliahan pada hari ini ya. Sekarang kita mengerjakan yang bawah ini. Ya, saya ambil fungsinya. Ini kan dx itu maksudnya turunan ya. dy gitu kan per dx. Saya ambil y-nya aja, y sama dengan b log x. Nah, kita nggak punya referensi tentang turunan daripada logaritma. Yang kita punya adalah logaritma natural, yaitu ln x turunannya adalah seper x. Ubah menjadi logaritma natural, yaitu ubah basis, yaitu log x per log b. Basisnya adalah e. Di atas menjadi ln x, di bawah menjadi ln b. Gitu kan? Y aksennya yaitu ln b itu adalah bilangan ya. B itu bilangan, ln b itu bilangan. Jadi dia nggak pengaruh terhadap turunan. Ya. Yang namanya variabel yaitu x itu. Turunan daripada ln x adalah seper x. Jadi turunan daripada ln x adalah seper x. Ln b-nya nggak diganggu. Ya kan? Ln b-nya nggak diganggu. Kalau kita urai itu kan begini ya. Yang ini ln x kali 1 per ln b. Gitu kan? Seper ln b-nya itu nggak diganggu yang ini nih. Gitu kan? Turunan daripada ln x-nya adalah seper x. Gitu. Nah. Udah? Nah. Boleh dengan cara seperti itu. Atau yang kedua, B pangkat X. Nah, ini saya turunkan dulu nanti bisa gitu ya. B pangkat X, saya ambil Y-nya di sini sama dengan B pangkat X. Nah, kita gunakan apa tadi? Konversi logaritma ya. Gimana cara membuat dia menjadi logaritma? Basis dipangkatkan hasil, ya kan? Sama dengan Y ya. Gini kan? Betul ya? Nah, kemudian kita arahkan menjadi apa? Logaritma natural, yaitu ln Y per ln B. Ya. Atau kalau mau diurai lagi tadi log Y per log B. Basisnya E sama dengan X ya. Nah, ln Y-nya sendiri sama dengan X kali ln B. Nah, ini adalah implisit. Nggak bisa dibikin Y sama dengan kan? Itu ln Y itu. Turunan daripada ln Y apa? Turunan daripada ln Y seper Y kali Y aksen. Ya kan? Ya. Seper Y kali Y aksen. Turunan daripada X adalah 1 atau ln B saja. Ya. Y aksen sama dengan dikali ke kanan Y kali ln B. Y aksen tadi Y-nya sendiri adalah B pangkat X ya. Nah, B pangkat X ln B. Begitu. Ada beberapa pilihan. Nggak usah dihafal.
bisa menurunkan seperti cara saya barusan. Nggak perlu dihafal, saya nggak pernah ngapalin. Ya, karena saya memahami konsep yang tadi E pangkat X turunannya, dan X turunannya seper X. Ya, sisanya saya nggak hafalin. Saya bisa ngubah-ngubah itu. Kalau nggak mau menghafalkan, bisa menurunkan dari bentuk logaritma dan eksponen. Eksponen menjadi logaritma menjadi eksponen bisa, gitu ya. Yaitu tadi, kalau saya kata kunci saya tadi log 100, karena kunci saya cuma log 100 saja. Nah, dari ini saya bisa ubah-ubah gitu. Log 100 sama dengan 2. Kalau saya menjadikan len, berarti ini ya kan log 100 per log 10, ya kan, kasih basisnya E22, ya kan, berarti len 100 per len 10 sama dengan 2. Ya, itu top. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah bisa menurunkannya. Nah, kalau bisa menurunkan nggak perlu dihafalkan. Nah, yang kedua, dihafalkan. Ya, ternyata saya coba ngapalin kemarin itu sedikit. Ternyata mudah ngapalinnya. Ya, sekarang kita lihat cara ngapalinnya. Kalau cara saya menghafalin, Y sama dengan X kuadrat. Turunannya apa? Y aksen sama dengan 2X. Ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Turunannya adalah 2 pangkat X len 2. Ini kan? 2 pangkat X. Ya. Kalau saya pakai bilangan aja biar langsung ini ya. Kalau X kuadrat 2X. Kalau 2 pangkat X, 2 pangkat X len 2. Sesuai dengan ini. B pangkat X, B pangkat X len B. Nah, saya nggak bisa ngapalin itunya. Kalau pakai angka, saya langsung bisa. Nanti ketemu langsung itu ketombolan angka, bukan yang B pangkat X itu kan. Kalau kalian B pangkat X, nanti itu untuk B-nya yang pakai. 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X dan 2. Kalau X kuadrat, 2X. Jadi bisa membedakan yang mana X kuadrat atau 2 pangkat. 2 pangkat. Gitu ya. Kalau 4 pangkat X berarti jadi 4 pangkat X dengan 4. Nah, betul sekali. Jawaban betul sekali. 4 pangkat X, 4 pangkat X dan 4. Ya, gitu. Ya, betul. Ya. Sudah? Itu kalau mau dihafalin. Kalau nggak mau dihafalin, diturunkan seperti saya tadi. Ya. Dihafalin. Iya. Iya, kan terserah kan pilihan ya. Kalau tadi Y sama dengan berapa tadi? 2 pangkat X. Berarti kan buat lagi tadi. 2 log Y sama dengan ubah menjadi len ya. Len Y per len 2 sama dengan X kali ya. Len Y sama dengan X kali len 2. Ini turunannya adalah seper Y kali Y aksen X. Ini turunannya adalah len 2. Ya, Y-nya sendiri tadi dikali ke kanan ya. Y aksen sama dengan Y len 2. Y-nya sendiri adalah 2X. 2 pangkat X len. Ya. Itu. Jadi bisa nurunin begitu ya. Kalau enggak, hafalin. Mau lebih mudah hafalkan, hafalkan. Oke. Kemudian yang logaritmanya. Ketemu logaritma nih. Langsung saya contohin. Pakai angka juga biar kelihatan ya. Y sama dengan 2 log X. Turunannya atau Y aksennya sama dengan, nah dari sini ya, lihat ya. 1 per X len 2. Ya. X len 2. Betul nggak? B log X, ini ya. B log X 1 per X len B. Nah, cuma saya pinjam ini aja. 1 per X len B. Nah, gitu. Kalau mau cepet ngapain dia. Ya, nggak perlu nurunin. Nah, kalau udah ketemu, Kalau 2X kuadrat, 2 pangkat X
kuadrat itu misalnya jadi berapa? 2 pangkat X kuadrat. Bagus sekali. Ya. Pertanyaannya. Langsung ya. Apa tadi? 2 pangkat X kuadrat. Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat. Ya, yang diturunkan pertama 2 pangkat X kuadratnya dulu, yaitu Y aksen sama dengan 2 pangkat X kuadrat ln 2. Sudah? Sudah. Baru turunkan X kuadratnya, yaitu itu kan seperti pemisahan kan? Iya. Kalau bisa kan kalau Ya, sekarang kita lihat contohnya ya. Pasti contohnya kalau udah apa? Oh, biar lebih hafal gini. Nah. Oke, saya pakai angka aja ya. Kita hafalin bersama 3 kali ya. Y sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2X dan 2. Oke ya. Oke, bareng-bareng. Baca apa kamu? Y sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2X dan 2. Lagi. Y sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2X dan 2. Lagi. Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X dan 2. Berapa itu? Dua pangkat X sama dengan 2 pangkat X, 2 pangkat X dan 1 lagi. 2 log X sama dengan 1 per X ln 2. Ini aja ya, kalau ngerti. Y sama dengan 2 log X, ya. Y sama dengan 2 log X, Y aksen sama dengan 1 per X dan 2. Y sama dengan 2 log X, Y aksen sama dengan 1 per X dan 2. Masih nggak hafal juga? Saya kasih tugas. Tulis 15 kali. Tulis 15 kali. Tulis 15 kali. Oke. Oke, sekarang kita lihat contohnya nih, contoh yang mudahnya itu. Ln 4X kurang 6. Referensi kita itu, rumus yang kita miliki hanya ln X saja. Ln X itu kan apa ya? 1 per 4X kurang 6. Itu dikali turunan dari 4X min 6 yaitu 4. Berarti keras, berarti 1 per 4X min 6. Nah, jadi kalau saya tulis ulangnya, Y-nya sama dengan ln 4X kurang 6, Y aksennya turun daripada ln ya. Turunan daripada ln-nya dulu, seper kan? 1 per 4X kurang 6, turunan daripada 4X min 6 adalah 4. Ya. Sudah ya? Sekarang, yang E pangkat cos X, Y sama dengan E pangkat cos X. Nah, referensi kita adalah E pangkat X. Ya kan? Turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X juga. Berarti Y aksen sama dengan E pangkat X tadi
ya kan? Dikali turunan daripada cos adalah min sin X. Udah. Ya. Berikutnya 2 log 5 kurang 3X. Nah, 2 log 5 kurang 3X. Nah, ini harusnya dikurung begini ya. Nah, supaya nggak dianggap ini satu, ini beda. Turunan daripada 3X kan 3 ya. Min 3X. Harusnya ini dikurung begini. Nah, 2 log 5 kurang 3X. Nah, tadi referensinya apa? 2 log X, ya kan? 1 per X ln 2, itu kan? 1 per X ln 2. Nah, ini berarti 1 per 5 kurang 3X ln 2, ya kan? Baru kali dengan turunan daripada ini, yaitu min 3. Ini ya, min 3 per 5 kurang 3X ln 2. Nah, terakhir tuh pertanyaan yang tadi itu ya. 4 pangkat 2X plus 1. Ya. 4 Y sama dengan 4 pangkat 2X plus 1. Referensi kita tadi apa? 2 pangkat X ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Y aksennya sama dengan 2 pangkat X ln 2. Nah, kalau ini berarti Y aksennya sama dengan 4 pangkat 2X plus 1 ln 4 ya. Nah, baru dikali dengan turunan daripada ini, yaitu 2. 2 ini nggak boleh dikali ke sini. Ya, harus ke depan sini. Karena itu kan ln 4 gitu, bukan 4. Kalau kita 4 kali 2 kan jadi 8. Ln 8 ya, beda ya. Seperti halnya Y sama dengan cos X kali 2. Nah, kali 2 ini adalah kali di depan ini. 2 cos X. Kalau kita kali ke dalam sini dia jadi sudut nanti 30, sudut kanan sudutnya 30. Jadi kali 2 jadi 60, beda ya. Jadi angka di situ, angka 2 itu nggak boleh dikali dengan 4 ini karena ln ini satu kesatuan. Boleh dikali dengan ln 4 boleh kalau dia bilangan. Ln 4 misalkan berapa? 1,7 misalkan. 1,7 kali 2 boleh. Tapi kalau kali angka 4-nya saja tidak boleh, ya. Jadi di sini kalau kita sederhanakan 2 kali 4 pangkat 2X plus 1 ln 4. Karena itu basisnya 4, masih bisa kita sederhanakan ya. Yaitu di sini 2, di sini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kali 2X plus 1. 2, ini kan 2 pangkat 1 ya. 1 tambah 2, 4X plus 2. Ln 4. Yaitu sesuai dengan pilihan jawabannya aja ya. 2 pangkat 4X plus 3 ln 4. Nah, itu sesuai dengan pilihan aja, bisa di ini. Ya. Bagaimana? Jadi tema hari ini kayaknya sih dari yang saya kelihatan bisa. Ya, fungsi eksponen. Eksponen itu adalah di pangkat X, di pangkat X ya. Kalau Y pangkat X kuadrat berarti Y pangkat X kuadrat kali 2. Turunan fungsi logaritma. Yaitu ln X sama dengan seperti yang lain keputusan tidak. Aturan rantai itu adalah pemisahan sama seperti ini. Kita misalkan kalau 4 pangkat X berarti 4 pangkat X ln 4. 4 pangkat X ln 4. Karena kita misalkan tadi berarti turunan daripada ini adalah 2. Gitu ya. Saya mau uji nih, ada ininya. Ada apa? Ada jawabannya ya. Sebagai penutup yaitu maka kalkulus metode
Nah, boleh sambil ditulis ya, biar kita cek tuh ada jawabannya. Langsung ya. Ditulis biar kita lihat jawabannya. Nah, Oke, sama dengan ln X pangkat 3. Turunannya adalah turunannya langsung itu ya. Yaitu dan X itu sepertinya jadi 1 per X pangkat 3 kali dikali 3X kuadrat ya. Turunan dari katakan adalah turunan itu adalah juga tidak. Itu biar jadi kita jawab bareng-bareng ya. Turun Y sama dengan X pangkat 3. Turunannya dan X adalah seperti X. Karena ini X pangkat 3 berarti 1 per X pangkat 3 dikali 3X kuadrat. Berarti 3 per X. Ya? Ya kan? Nah. Ya. Jangan sampai yang ini yang nggak bisa berhenti. Ini yang nggak bisa, itu sini yang nggak bisa. Nah, lanjut yang keduanya. Ya. Nah, E pangkat 2X pangkat 3. Silakan. E pangkat 2X pangkat 3. Turunannya adalah, kalau E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X juga ya. Ini E pangkat 2X pangkat 3. Turunannya adalah Maka itu biar melatih ini sedikit ya. Ya. Yaitu E pangkat 2X pangkat 3 dikali 6X kuadrat. Ya. 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 Jadi itu nguji sendiri tuh, saya ngerti nggak, saya bisa nggak ya? Nah, kalau betul jawabannya berarti bisa, ya. Ini kan E pangkat X yang ini kan? E pangkat X, kemudian pangkat X adalah E pangkat X, turun daripada ini adalah 6X kuadrat. Nah, gimana? Kamu benar nggak? Nah, itu dia ya. Lagi. Yang nomor 3. Nah, ln 2X pangkat 4. Ya. Ln X tadi apa? Seper X ya? Nah. Turunan daripada ln X adalah seper X. Dari kuat sebenarnya. Jadinya 1 per apa? 1 per 2. Itu ln yang kedua ya? Oh iya.
Dah? Udah? Guys, gimana guys? Ternya ada dua ya, guys. Ternya ada dua. Kalau ada satu part itu kan Oke, lihat. Saya lihat belum ada ya. Kita lihat aja jawabannya. Learn apa? Learn 2x pangkat 4. Learn yang pertama gini kan? Berarti ya aksen sama dengan 1 per learn 2x pangkat 4 kan itu ya? Kemudian learn yang kedua 1 per 2x pangkat, ya kan? Baru dikali dengan 8x pangkat, ya kan? Learn itu kan seper x ya? Kan ini dianggap kita pemisalannya kan 2 kali itu. Yang ini dulu, ya kan? Baru yang dalam. Ini seper x yang learn yang pertama, ini seper x yang learn yang kedua. Memang 1 per kan? Enggak, itu kan begitu. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ya kan? Kelihatan jelas ya? Learn itu turunnya ini ya. Learn seperti iklan ini kan? Satu per ini kan? Turunkan yang dalamnya ini lagi. Learn 2x pangkat 4. Berarti seperti ini kan? 1 per. Baru turunkan yang ini. Nah ini nomor 5 aja. Terakhir nomor 5. Nah. Dia kemudian kos dan 4x pangkat 3. Ada? Sudah? Sudah? Enggak, lihat aja nanti jawabannya. Maksudnya kan ngetes ya. Ngetes bisa atau enggak ya? Nomor 5 ya. Ini nanti akan saya bagikan ya. Nomor 5. Nah, ini yang pertama adalah kosnya ya. Berarti turunan dari kos yang di sini ya. Nah, berarti ini sini kan? Ya. Sini. Dan 4 itu ada 3 ya. Turunan dari learn-nya adalah stopper ya. 1 per 4 pangkat 3.
Turunan dari 4 pangkat 3 ini adalah Oh, satu barang. ya. Gitu ya. Nanti dia Oh, lagi bandel. Oh, bawahnya Hah? Di bawahnya 4x pangkat 3 kan ini? Kenapa per x? Karena x kuadrat dibagi x pangkat 3 ya? Iya. 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 Bisa dicoret kan? Itu kan x kuadrat di atas, x pangkat 3 di bawah ya. Bisa disederhanakan. Kenapa? nggak bisa bikin 4 pangkat 3 karena itu dia harus dilogakkan dulu. Ya. Bagi yang belum paham silakan filenya udah saya bagi, dicoba aja dan di situ ada jawabannya ya.